Kan ada duit 7 miliar sebetulnya. Mhm. Kalau saya ini nakal, saya akan kontak wamen. Mhm. Gua laporin lo, Hmm. ya kan? Kembalikan yang 7 M. Dapat 7 M, saya potong bagi 2 sama Pengusaha. pengusaha. Ini negara kaya ya, Iya bang. tapi mafianya banyak. Saya bilang ke negara kita ini hukum ya, negara hukum. Tapi kita bertemu pada tembok-tembok kekuasaan, pemodal, jaringan-jaringan politik. Negara hukum kita menjadi negara hukum seolah-olah. Seolah-olah negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mas Sugeng Teguh Santoso ya. Santoso bang, Santoso. orang Jowo. Kalau Sunda Santosa. Iya, kalau di Sunda. Ya. Sunda sama Jawa ini bersaudara sebetulnya. Ya. Beda A sama O aja. Iya. Ya kan? Mas Sugeng masih sebagai ketua IPW ya. Masih belum dipecat. Indonesian Police Watch. Iya, Ya. masih bang. Memang ada yang berani mencat Mas Sugeng. Ya, kalau teman-teman sudah merasa sudah selesai kan diberhentikan. Ya, tapi kan Tapi belum ada lah. periodenya kan. Ada 2025. Jadi 5 tahun sekali ya. Iya, 5 tahun sekali. 2025. Ya masih ada, setelah pemilu masih menjabat lah. Masih ya, Ya. masih bisa meramaikan pemilu lah. Iya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran ya. Yang strategis tentu pemilu ini siapa presiden terpilih ya, kemudian pandangan politik hukum presiden terhadap Polri kan. Itu penting itu. Iya. Apakah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu mau dievaluasi, ya kan? Kalau misalnya presiden yang terpilih itu punya pikiran begitu kan, dakdikduk juga nih institusi Polri. Ya, Mas Sugeng, ini kita lihat dalam minggu-minggu terakhir ini, Iya. ya, paling tidak satu minggu ke belakang ini kan kita lihat Mas Sugeng ini bikin heboh lagi. Dan hebohnya itu luar biasa, ya, itu terutama berkaitan dengan adanya aliran dana. Iya. Yang masuk ke seseorang Aspri ya, Bang. melalui Aspri Wamenkumham, yaitu Bapak Omar Edi Omar Sarif. Saya menyebutnya pertama EOSH. Ya. Tapi kemudian media buka semua bang. Edi Omar Sarif Yaretz. Ya sudah, media sudah buka. Ya. Bukan salah saya toh. Ya. Jadi kita buka. Ya karena kalau Wamenkumham kan orang semua tahu. Iya. Siapa Wamenkumham. Benar. Ya kan. Kemudian dari perkembang terus makin ramai lagi ketika Mas Sugeng membawa ini ke KPK. Betul. Melaporkan ini ke KPK. Dan Mas Sugeng ini juga dilaporkan ke Bareskrim Polri. Oleh seorang bernama Yogi. Yogi ini Aspri ya? Aspri, dia Aspri, asisten pribadi dari Wamen. Tapi Mas Sugeng memang menyebut nama Aspri ini. Jadi saya tidak pernah menyebut nama Aspri secara lengkap ya. Karena kan saya seorang advokat ya. Jadi saya harus juga taat hukum lah. Asas praduga tak bersalah. Ya. Wamen EOSH saja saya sebut sebagai Wamen EOSH. Walaupun kemudian media yang menyebut Edi Omar Sarif Yaretz. Ya sudah kita buka ya. Kemudian terhadap yang melaporkan saya yang namanya Yogi Ari Rukmana, itu saya sebut dia menerima aliran dana itu dengan nama YAR. Jadi tidak ada yang namanya fitnahnya bang. Tapi saya heran tuh, Bareskrim kok terima. Padahal kalau kita laporan di Bareskrim bang, itu kita ada ujian. Ujian dulu. Ujian apa? Ditanyain kanan kiri buktinya apa.
Kemudian ini mah belum memenuhi syarat segala macam lah. Kemarin mulus-mulus saja mereka, ya. Jadi saya berharap dengan prasangka baik, memang mereka punya bukti permulaan saya memfitnah gitu loh ya. Tapi Oh, yang jadi urusannya fitnah ya? fitnah bang. Jadi padahal saya hari Selasa Ini ya. nanti dulu, fitnahnya dalam hal apa? Apakah fitnahnya dalam hal personal atau persoalan materinya? Kagak ngerti bang. Kalau fitnah kan itu ada dua intensinya, yaitu menista dan mencemarkan nama baik, ya kan? Saya tidak ada menista atau mencemarkan nama seseorang atau satu kelompok atau institusi. Sekarang saya dilaporin, makanya saya juga heran, ya. Tapi itu sebagai seorang pengkritik, saya kan seorang suka mengkritisi, harus siap dikritik. Ya. Sebagai seorang yang juga beberapa kali melaporkan satu tindak pidana, saya harus siap dilaporkan. Apalagi itu prosesnya hukum ya. Ya. Jadi itu saya nggak ngerti tuh, apa yang difitnah, apa kualifikasi apa yang setelah saya lakukan memfitnah. Kalau misalnya Edi Hiaret atau Edi Omar Sharif Hiaret yang melaporkan saya, itu justru saya bisa menerima. Ya, karena yang bersangkutan Yang langsung. bersangkutan kan yang dia Iya. saya laporin ke dugaan korupsi ke KPK kan dia. Jadi ini memang agak membingungkan ya. Beberapa pihak sih menduga ini upaya pembungkaman ya. Upaya reaksioner gitu ya. Kemudian upaya pembelaan diri yang tidak yang menggebu-gebu, tapi sebetulnya dasarnya nggak ada ya. Ya, tidak proporsional. Proporsional iya, orang kita melaporkan ke institusi kok. Ya. Gitu. Nah, jadi cerita awal aliran dana hingga 7 miliar ini yang kemudian dilaporkan ke KPK tuh gimana cerita awalnya? Jadi gini Bang, tadi kan Abang sudah sampaikan terkait posisi Indonesia Police Watch ya. Ya. Kita tuh kan banyak menerima pengaduan masyarakat ya. Nah, 21 Desember 2022 IPW mendapat pengaduan dari seorang advokat. Namanya Rusdianto ya. Dia mengadukan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan atau keberpihakan Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam penanganan kasus pidana menyangkut persengketaan kepemilikan saham tambang. Kami kritisi ya. Kami kritisi sebagai IPW sudah berjalan. Nah, di tengah perjalanan tersebut ya, kan mereka melampirkan beberapa dokumen ketika mengadu. Kami dalami, kami tanya ulang-ulang. Mereka kemudian berikan beberapa dokumen. Yang mereka tidak tahu sebetulnya dokumen itu dalam mata saya sebagai seorang advokat yang berpengalaman punya kalau didalami ada kualifikasi di sana korupsi. Setelah saya terima, saya dalamin terus, bahkan saya minta tambahan-tambahan. Jadilah kemudian saya merumuskan ya bahwa di sini ada peristiwa tindak pidana korupsi. Jadi ada 3 sekuen nih Bang. Satu sekuen pertama adalah April 2022 ada aliran dana sebesar 2 miliar dari rekening Bank Mandiri PT CLM kepada seorang bernama YAR yang tadinya saya sebut YAR, tapi karena dia sudah muncul namanya Yogi Ari Rukmana. April, kemudian Mei 2022 masuk lagi 2 miliar. Ke rekening YAR juga. Siapa YAR? Saya cek di pemberitaan. Oh, ini Aspri. Asprinya Wamen Edi Omar Sharif Hiaret. Kemudian saya dalami, ini dikirim dalam rangka apa? Oh, itu menurut si pengacara, mereka dulu pernah konsultasi kepada Edi untuk meminta konsultasi petunjuk hukum lah ya terkait tentang itu. Tambang. Iya, perusahaan tambang kan ini. Tambang. Ini soal persengketaan mereka. Dan saya rasa wajar ya bertanya ya. Yang tidak wajar adalah apabila penyelenggara negara dengan cara ataupun teknik tertentu meminta sejumlah uang.
Nah, menurut informasinya diminta sejumlah uang. Kemudian diberikan melalui Aspri. Itu 4 miliar jadinya kan. Itu dalam satu konteks konsultasi. Kemudian sekuen kedua, ini yang saya belum tahu nih ya. Karena ini pemberiannya tunai tanpa ada barang buktinya. Kalau yang bukti tadi kan ada saya. Itu adalah antara Mei sampai dengan 17 Oktober. Ya. Perkisar antara itu ya. Dikirim dana 3 miliar rupiah, 3 miliar dalam bentuk dolar Amerika. Ya. Tunai. Dibawa disampaikan kepada YAR juga. Di ruangannya YAR. Nah, sekuen kedua ini menurut informasi yang kami dapat itu terkait, nah kalau ini terkait dengan kewenangan di institusi Kemenhukam nih, yaitu kewenangan soal pengesahan badan hukum. Menkumham ya. Menkumham ya, Ya, ya. Menhukum. Menhukum dan HAM ya. Ya. Menteri Hukum dan HAM nih. Jadi terkait kewenangan dari kelembagaan, yaitu pengesahan badan hukum. Ya. Jadi kalau ini kalau terkait dengan kewenangannya, ini makin jelas indikasi korupsinya. Jadi diminta katanya sejumlah uang, dikasihlah 3 miliar tunai. Nah, kemudian saya dalami lagi, akhirnya terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Menurut informasi tersebut, justru si pengusaha yang meminta pengesahan tersebut yang tadinya sudah terdaftar di take down status badan hukumnya, muncul pihak lain lawannya. Di sini dia kecewa. Nah, dia kecewa, kemudian dia protes, dia mengadulah pada orang yang mengenalkan dengan si wamen tersebut. Seorang advokat juga wanita dengan inisial A, ya. Kalau wanita ini saya sebut inisial aja A. Ini adalah pengakuannya, ini teman masa kecilnya wamen ketika masih di Ambon. Akhirnya si advokat A ini mendengar keluhan dari pengusaha ini, dia tegur wamen, mengapa Anda begitu ya? Harusnya membantu kok, sekarang dia kecewa. Karena ditegur, dikembalikan uang ini. Nah, ini menarik nih. Uang tersebut 4 miliar yang transfer, 3 miliar yang tidak ada tanda terimanya, menjadi terkonfirmasi ketika dikembalikan 7 miliar. Ya, saya punya bukti itu bukti chat ya, bukti chat dari saudara wamen ya kepada si ini. Nah, ini bukti chatnya ya. Bukti chat, jadi dikembalikan 7 miliar ya. Dikembalikan 7 miliar dari rekening yang namanya YAR kepada PT CLM 7 miliar dan ada chat dari wamen. Ya, ya, ya. Mengkonfirmasi. Isinya apa tuh? Assalamualaikum bro. Bro, tanpa mengurangi sedikit persaudaraan kita karena bro akan fight secara hukum dan Yosi sudah mengundurkan diri sebagai lawyer. Tadi sudah ditransfer ke CLM sebesar 7 miliar rupiah yang telah diterima. Pengembalian semata-mata sebagai tanggung jawab moral Yosi dan tim yang belum berhasil menangani kasus My Bro. Jadi dua sekuen tadi mau disederhanakan menjadi hubungan lawyering antara pengusaha tersebut dengan ini. Padahal kalau yang pertama debatable ya, tapi yang kedua dengan tunai itu sebetulnya kaitannya dengan yang tadi saya katakan pengesahan ya. Nah di sini di message pengiriman bukan pengembalian jasa hukum, pengembalian pinjaman. Beda nih. Di sini disebut lawyer, jasa lawyer, di sini pengembalian pinjaman. Jadi dikonfirmasi. Itu ada yang bawah tuh jawaban dari siapa itu? Ini jawaban dari ininya si pengusaha. Waalaikumsalam, my dearest big brother. Prof izin yang telah aku sampaikan, semoga big brother dapat menerimanya dan sudah tidak sama sekali aku pikirkan. Dan izin kiranya bro dapat meluangkan waktunya hari ini untuk aku menghadap, mungkin bisa maghrib. Jadi mulai ada
hubungan yang tidak yang kurang menyenangkan lah ya. Jadi seperti itu. Ini kan bukti ya. Nah itu soal sekuen yang kedua ya. Nah ada sekuen ketiga ini Bang. Yang ini menurut saya pembuktiannya sangat kuat, bukan indikasi. Jadi waktu mereka masih berhubungan ya, ini kan dari Wamen. Ini ada nih, ada diminta Ke sini, Pak. untuk komisaris yang mewakili saya. Ada kata-kata mewakili. Ada begitu ya. Jadi rupanya ada permintaan untuk dimasukkan sebagai komisaris ya. Siapa yang minta dimasukkan komisaris? Kalau dari bahasanya untuk komisaris yang mewakili saya berarti kan saya, Wamen, minta sebagai komisaris tapi diatasnamakan orang lain. Ya. Wamen. Asprinya. Karena beliaunya tahu kalau sebagai penyelenggara negara nggak boleh. Jadi komisaris di swasta nggak boleh. Kalau BUMN boleh. Boleh ya kan. Kalau ini kan swasta. Ya. Jadi masuklah siapa? 2 orang tadi, YAR dengan YAM. Yogi Ari Rukmana atau YAM. Ya, YAM nggak saya sebut kan, YAM nggak pernah muncul nih ke permukaan. Saya tetap menyebut YAM ya. Sama apa status ini apa sebagai Aspri, diakui dua-duanya sebagai Aspri ya di sini ya. Mereka berdua Aspri saya yang biasanya mengurusi sesuatu. Nah ini ya. Dan disebutkan menjadi komisaris untuk mewakili saya. Iya, ya. Nah itu bersambut dengan bukti yang ke selanjutnya nih, akta PT. Ya. Jadi nama yang diminta itu masuk sebagai komisaris. Saya lihat ya biar menjadi jelas untuk masyarakat gitu ya. Nah di sini nama yang disebut di sini YAM itu masuk. Ya. Masuk YAM sebagai komisaris di bulan September. Itu chatnya bulan Juli 2022. September 2022. Itu di perusahaan tambang ya? Perusahaan tambang. Apa kelanjutan dari sini? Ada bukti kemudian pembayaran honor. Jadi ini kan tadi chat, akta, bukti pembayaran honor. Pembayaran honor saya nggak cetak ya, tapi ada. Itu tanggal 31 Oktober dari rekening perusahaan kepada nama YAM tadi. Ya. Berapa? 240 juta. Ya. Penjelasan daripada pengaduan masyarakat, 20 juta itu untuk si YAM, 100 juta untuk Wamen. Nah ini yang harus didalami oleh KPK, 3 sekuen ini. Ya. Jadi ketika melaporkan, saya tentu membawa bukti-bukti ya, tidak kosongan gitu loh. Begitu loh Bang. Ya. Nah jadi ini dasar Mas Sugeng itu membawa ini ke KPK. Ada bukti-bukti lain nggak Mas Sugeng? Bukti ada yang lain ya, ada pertemuan, foto-foto pertemuan. Iya. Ya, foto pertemuan mereka waktu masih berhubungan baik ya. Oh. Ya. Ini ya. Ya posisi ini di kantor, seperti di kantornya PT CLM ya. Jadi CLM itu apa? Citra Lampia Mandiri. Berkedudukan di Jakarta. Jakarta ya. Nah ini kan saudara Wamen. Ini Aspri YAM. YAR. Ini Aspri YAM. Yang masuk dalam badan hukum CLM sebagai komisaris. Yang mewakili. Jadi ada bukti ini ya. Jadi ini saya laporkan ya. Terusnya ada yang menyatakan itu kan politis, mau menjatuhkan. Kalau soal menjatuhkan itu prosesnya lihat aja nanti. Ya, bahkan kan di Wamenkumham itu mengatakan ini ada ambisi seolah-olah Mas Sugeng ini mencari ketenaran. Oh iya. Kalau orang mau cari tenar kan biasanya supaya kelihatan ganteng kan pakai jas Bang ya. Iya. Ya kan? Pakai jas, pakai jam tangan ini ya.
Kalau saya kan dari dulu kan tampilannya begini-begini aja, Bang. Ya. Ya kan? Tampilannya pakai peci terus Iya ya. pakai peci ya. Karena ketenaran itu selalu diiringi dengan tampilan yang wah, Iya. ya. Dan ya, tapi kan begini, sebagai seorang pengkritik, saya harus siap dikritik. Iya. Sebagai seorang yang sering melaporkan sana sini saya harus siap untuk dilaporkan juga. Dan sekarang Mas Sugeng sendiri sudah dilaporkan ke Iya, Bareskrim. Bareskrim ya. Dan Nah, harus siap itu terima. bagaimana perkembangan laporan itu? Belum tahu ya, karena kan saya baru mendengar di media, belum diklarifikasi juga. Dan dalam prinsipnya, tadi kan saya sudah di awal menjelaskan, sebetulnya pelapor ini nggak punya kepentingan yang melaporkan saya ya, kecuali wamen ya. Yang kedua kan saya melaporkan tindak pidana dalam rangka menjalankan peran serta masyarakat. Ya. Ya, peran serta masyarakat. Katakanlah itu tidak benar, itu kan klarifikasi juga untuk memulihkan nama baiknya dia. Iya, ya. Daripada banyak sekali berita-berita yang tidak bisa Iya, dipertanggungjawabkan, tidak dipertanggungjawabkan diambil langkah ya hukum, ya di kan? melalui media-media sosial Benar, ya. iya ya. Kalau ini kan Ya. saya lapor resmi, Ya. saya publikasikan ya. Jadi menurut saya ini yang harus menjadi pertimbangan Bareskrim lah, melihat bahwa langkah saya adalah langkah legal ya. Tidak boleh setiap orang yang mengambil langkah legal dinilai sebagai satu perbuatan pidana. Apalagi yang dilaporkan kan penyelenggara negara. Kalau dia bukan penyelenggara negara kan saya tidak akan laporkan dia, Bang. Iya, iya. Ya kan? Nggak ada urusan ya. Nggak ada urusan. Kau mau terima duit 1 triliun pun, kalau itu sesuatu yang disepakati. Selama tidak berbohong ya. Iya, kalau bohong kan 378, yang melapor kan orang lain, Orang ya kan? lain, Korban. ya. Ya kan? Jadi target yang diharapkan ya dari laporan ini Iya, laporan proses hukum. Proses hukum. Kemarin kan klarifikasi ya, jadi kemudian nanti saya harap naik ke penyelidikan, kemudian setelah penyelidikan ditemukan bukti. peristiwa pidana, naik ke penyidikan. Ya, Itu proses yang biasa saja ya. biasa. Heeh. Ya nanti dilihat penyidikan itu apa bisa jadi tersangka atau Iya, tidak. siapa? Ya kan itu proses di KPK. Tapi apakah Mas Sugeng itu yakin proses-proses hukum yang diharapkan ini bisa mencapai targetnya? Yakin ya Bang ya, karena kan saya basisnya adalah data, keterangan, ya, bukti-bukti tertulis ya, berdasarkan hukum ya, saksi-saksinya ada, berdasarkan kuatkan saksi, bukti tertulis ada, bukti komunikasi digital ada, Ya. aliran dana ada. Apalagi ini saya sudah tuntut, KPK sudah saya sediakan kok. Ya, dan hari Senin yang lalu katanya Sudah diklarifikasi saya. sempat diminta datang ke KPK ya. Iya, hari Sudah Senin. klarifikasi. Sudah. Jadi tinggal terkait dengan tiga tadi sekuen tadi, ya. Dan saya mendengar juga kan ada bantahan dari wamen ya. Saya rasa bagus ya. Itu juga harus didengar untuk ada keseimbangan gitu. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan KPK itu apa aja arahnya? Kalau dalam pemeriksaan itu kan mereka cuma menanya apa sih yang dilaporkan. Tadi sama nih seperti abang nih tadi. Ya. Saya sebutkan 3 sekuen ya. Terusnya bukti-buktinya apa? Saya tunjukkan buktinya ya. Ini terkait apa sih backgroundnya? Mereka kan harus mendalami. Saya bilang terkait pengesahan, ini mereka terkait dengan pengesahan badan hukum yang sedang bersengketa di Kemenhukam, Kementerian Hukum dan HAM ya. Ya. Kementerian Hukum dan HAM. Saya bilang bersengketa. Jadi ada kaitan dengan tugas dan kewenangan dari wamen. Jadi begitu loh saya sampaikan. Terus itu poinnya ya. Sebentar kok, cuma 2 jam. 2 jam. 2 jam aja. Nampaknya lebih banyak ngobrol biasa iya, ya. Karena kan bukti sudah saya serahkan. Iya.
Jadi mereka sudah klarifikasi, udah catat, kemudian mereka cuman pendalaman aja gitu. Tapi ada satu pernyataan yang saya agak kaget ya. Begini, jadi kan saya sebelum diklarifikasi itu ada ngomong kepada media saya akan dimintai keterangan di berita acara gitu ya. Kalau tidak salah gitu. Nah ada satu yang nyeletuk. Bapak jangan ngomong begitu, itu fitnah. Oh saya tegur loh. Itu di mana? Di dalam pemeriksaan. Waktu dengan KPK kemarin? Iya. Loh, masyarakat mau ngomong berita acara, mau ngomong klarifikasi, itu adalah pemahaman masyarakat tentang proses. Jangan dibilang sebagai fitnah. Jadi saya berpikir dia setuju kalau saya itu dilaporin fitnah yang di mana? Yang di Bareskrim. Iya. Itu tapi oknum ya? Enggak, itu petugas salah satu kan. Yang sedang klarifikasi saya. Oh ya. Jadi begitu loh. Yang sedang klarifikasi saya. Saya bilang begini. Saya ini advokat sudah 30 tahun lebih. Jadi saya berharap ini ditindaklanjuti oleh KPK. Karena KPK saat ini sedang menjadi sorotan terkait kinerjanya. Itu Bang. Jadi Mas Sugeng yakin lah KPK akan melakukan memproses ini ya? Harus dong Bang. Kalau soal yakin KPK harus, saya yakin kan soal perasaan. Keharusan itu kan berdasarkan sistem. Proses-proses prosedur, tugas dan kewenangan. Ketika dia tidak lakukan, dia berarti menyimpangi tugasnya. Mencederai ya. Mencederai tugasnya. Ya. Kalau tidak mencederai tugasnya, kepentingannya ada tugas yang dia langgar dong. Kan bukti kita kan ada. Ya. Dan tampaknya serangan balik ke Mas Sugeng ini cukup deras ya. Nah, ini soal serangan balik nih, saya banyak mengingatkan lah. Anda terlalu vulgar menyebut seseorang, saya tidak saya sebut di sini lah ya, yang punya kekuasaan. Saya bilang, saya agak aneh ya. Saya kan menyampaikan satu ekspresi dalam negara demokrasi. Ya apalagi juga ada dasarnya peran serta masyarakat mengungkapkan dugaan tindak pidana. Kenapa saya harus takut gitu? Mestinya mereka yang takut. Yang saya laporkan itu bukan saya gitu loh. Ya. Kalau ada ketakutan itu berarti pemerintah tidak memberikan posisi yang benar kepada warga negara, keberpihakan yang benar. Bukan saya yang harus takut, tapi mereka yang harus takut. Siapapun mereka, katakanlah pengusaha yang punya duit satu gunung gitu ya. Ketika tidak salah, tidak perlu takut. Ketika memang dikritik ada kesalahan, ya harus dia takut dan memperbaiki kelakuannya. Gitu. Ya dan nggak perlu sebenarnya melakukan tekanan-tekanan seperti itu ya. Iya. Dan Mas Sugeng kan udah sering terima tekanan ya. Waduh, udah sering banget. Ini kemarin tuh saya mau ditangkap tuh oleh Dirkrimsus Polda Sulsel ya. Sulawesi Selatan ya. Iya, ya mau ditangkap. Saya bilang saya siap ditangkap. Resiko kok. Kalau saya melangkah mengkritisi, saya resiko harus dihadapi sebagai seorang satria, ya kita harus bertanggung jawab ya. Tapi kalau tidak salah saya hadapi sampai manapun. Ya. Kalau saya menipu, saya malu tentunya. Begitu Bang. Ya jadi masalah-masalah ancaman itu udah biasa lah. Biasa lah Bang. Abang juga kan ngalamin dulu kan. Tapi dia yang namanya Wamen ini sudah membantah ya di media kita lihat. Itu kan harus ada hak yang sama ya. Ya menurut Mas Sugeng bantahan-bantahan itu relevan nggak? Artinya memang menjawab nggak apa yang sedang menjadi masalah? Ya dia kan mengatakan bahwa itu soal hubungan profesional antara pengusaha tersebut dengan asprinya yang lawyer ya. Pertanyaannya, bolehkah asprinya itu berpraktek advokat di kantor Wamen ya gitu. Yang kedua, kalau dia lawyer ya, apa kapasitasnya itu mendapat bayaran katakanlah 7 miliar itu sesuai kapasitasnya. Ya.
bisa ditanya kepada nanti saksi yang diperiksa ya. Mm-mm. Kemudian profil lawyeringnya harus dicek gitu. Saya sendiri belum pernah ketemu itu yang namanya lawyer yang dua wamen ini ya. YAR dan YAM. Iya ya, Mm-mm. belum pernah ketemu. Saya kan litigasi ini sudah 30 tahun lebih, Bang. Iya. Ya. Kalau lawyer-lawyer yang senior sudah ketemu, yang junior pun Mm-mm. yang menonjol saya ketemu lah ya. Nah, itu ya. Terus terkait hal lain saya mencari popularitas, saya rasa itu sesuatu yang harus kita terima saja. Kritik itu ya Iya. sebagai sesuatu yang biasa, sensasi ya, dan dikatakan juga bukan lawan yang sebanding katanya. Mm-mm. Ya nggak apa-apa juga toh, Mm-mm. biasa Dan aja. kalau kita lihat kan mereka juga menyatakan bahwa Pak Sugeng itu tidak independen. Oh ya, Ya, jadi betul. seolah-olah ada kepentingan di belakang Mas Sugeng Iya, 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 dalam iya. konteks kasus ini kan gitu loh. Jadi yang disebut, ini kita bahas dikit ya Bang ya. Ya, ya, Ya. silakan. Independen kan artinya tidak bisa diintervensi, Mm-mm. ya, Mm-mm. memiliki sikap organisasi yang tidak bisa dipengaruhi, ya, kan seperti itu ya. Mm-mm. Tetapi ketika berpihak menyatakan sikap itu berbeda dengan soal independensi. Mm-mm. Ketika menyatakan sikap, IPW itu melihat pertimbangan apakah ada orang yang dizolimi Mm-mm. atau kelompok yang dizolimi. Ketika ada, kami mengambil posisi, maka itu keberpihakan. Mm-mm. Ya, begitu loh. Ya, tidak independen itu kami tolak. Tapi berpihak, benar. Kami berpihak pada kelompok yang sedang dizolimi. Mm-mm. Terbukti sekarang nih, si pengusaha HH ini sedang ditahan. Oh ya. Iya, sedang ditahan. Untuk satu perkara. Sementara ada 7 perkara lain menanti dia dilaporkan ke polisi 7 perkara lain. Nah, ini kan ada penjoliman ya kalau menurut IPW. Karena kami membedah kasus ini. Nah, ini kembali soal pengawasan IPW ini ya. Jadi pengesahan badan hukum lawannya pengusaha HH ini kalau tidak salah muncul 4 November. 5 November kepolisian Polda Sulsel melalui Dirkrimsus turun ke lapangan memerintahkan pengosongan kantor. Benar nggak ini? Langkah ini salah, Bang. Apa salah? Dia cuma memegang status badan hukum yang sudah disahkan badan hukumnya, mengeksekusi namanya. Itu nggak boleh. Harusnya putusan pengadilan. Yeah. Satu. Oh, ini dibahas juga dalam klarifikasi KPK. Berdebat saya. Kan dia sudah sah di badan hukum. Tunggu dulu. Kalau polisi, eksekusi harus perintah pengadilan. Yeah. Kedua, ini sedang dipersengketakan. Sedang dipersengketakan di pengadilan. Nah, ada konsep yang dalam KUH pidana itu prejudicial gesil. Konsep persengketaan kepemilikan itu menunda proses pidana. Ya. Itu satu, Bang. Kemudian ada, Bang, laporan polisi. Hari ini lapor, hari ini sidik. Kan harus ada proses pemeriksaan dulu. Yang model laporan tipe A lagi. Itu polisi yang bikin laporan. Jadi kalau ditanya tidak independen, kami independen. Yeah. Kalau ditanya berpihak, kami berpihak. Kepada yang terzalimi. Yang terzolimi. Pasti itu. Yeah, yeah. Ya. Jadi saya jelaskan di sini seperti itu. Ya, jadi melihat dari aspek kemanusiaan lah ya. Iya. Ada lagi, Bang. Lo kok sekarang ngurusin korupsi IPW? Nah, jadi satu lagi saya jelaskan. Saya kan sebagai ketua IPW baru 2 tahun nih, Bang. Iya. 18 Februari 2023, organisasi ini kemudian saya tata kembali menjadi lebih terstruktur lah ya. Kami mengadakan raker. Nah, dalam raker tersebut, jadi kami memperluas mandat organisasi. Jadi karena korupsi, KKN, penyalahgunaan kewenangan itu adalah bisa dibilang sebagai pusat daripada
tindakan-tindakan selanjutnya ya, maka kami memperluas pengawasan kami kepada tindak pidana korupsi. Nah, jadi perluasan mandat bukan hanya di kepolisian tapi juga kalau dinilai ada korupsi penyelenggara negara dan sesuai ketentuan pasal 42 dan 43 Undang-Undang Tipikor, mandat organisasi kita jalankan. Ya, jadi kan pengertian polisi itu kan luas, Iya. ya, bukan hanya dalam Cukup skup peran Polri kepolisian, aja. ya kan. Nah, jadi orang harus lihatnya seperti Betul. itu, gitu. Dan jadi kalau kita lihat bahwa Mas Sugeng ini hakul yakin lah ya, Iya. bahwa bisa mempertanggungjawabkan Betul. kebenaran di Semua, dalam kasus ini. langkah kami lah ya, kebenaran milik Tuhan, tapi langkah kami saya pertanggungjawabkan. Ya. Jadi ada upaya misalnya kan biasa ya, dalam kasus hukum itu kan ada tawaran-tawaran. Upaya misalnya, cobalah berdamai dulu, selesaikan. Atau memang ini Mas Sugeng minta ini harus tuntas betul gitu. Kita harus membaca dari langkah, Bang. Langkah saya itu tidak pernah, kan ada duit 7 miliar sebetulnya. Kalau saya ini nakal, saya akan kontak wamen. Gua laporin lo. Ya kan, kembalikan yang 7M. Dapat 7M, saya potong bagi 2 sama Pengusaha. Kan enggak saya lakukan. Iya, Ya. iya. Ada yang mengusulkan, enggak lah. Iyalah. Ya, satu. Janganlah, ada yang kedua nih Bang dalam proses ini. Saya kan mengkritisi seseorang lah. Ini pengusaha besar lah. Saya kritisi melalui media. Ada utusannya datang. Untuk memberikan penyelesaian secara win-win solution. Ini utusan siapa? Pengusaha yang besar itu Bang. Oh ya. Ini dalam kasus yang berbeda lah. Tapi ada korelasinya dengan persengketaan ini. Pengusaha itulah ya. Dia win-win solution. Saya bilang, tolonglah orang itu jangan dizolimi. Ini karena prinsip keberpihakan saya. Iya. Tolong diberikan akomodasinya. Ya, diakomodasi keadilan. Yang orang yang Anda wakili ini orang yang sudah kaya raya, punya kekuasaan. Tolong di ini. Enggak usah perlu ke saya. Kalau saya mau, saya tentu minta kan. Apalagi kalau saya nakal ya. Ya sudahlah. Saya mintalah segini. Saya diam. Ya. Gitu Bang. Berarti ini kan Mas Sugeng udah masuk di luar wilayah yang terbatas ya. Iya. Sudah masuk ke wilayah yang luas ini. Ini boleh dibilang hutan belantara juga nih. Memang iya Bang. Iya kan? Karena kalau udah masuk dunia tambang, nah ini kan kabarnya juga banyak dari pejabat-pejabat teras Polri main di tambang ini. Ngeri, Apa Mas Bang. Sugeng temukan juga tuh? Ngeri Bang. Ngeri kali gitu. Ngeri kali Bang. Saya ngeri Bang. Jadi saya sudah memetakan Bang. Dengan contoh kasus persengketaan saham ini. Siapa aktornya dan lembaga apa yang ada di sana. Kementerian, lembaga yang mengurus informasi intelijen, ya. Kemudian penegak hukum Polri-nya ada oknumnya. Ngeri Bang. Ya, terus saya ada yang kan, kamu jangan semua orang kamu hardik. Ada yang menyarankan. Kita ini bukan siapa-siapa. Saya pikir, oh iya ya. Kita ini bukan siapa-siapa ya. Saya akhirnya merenung Bang. Jadi merenung langkah saya ini sudah pas apa belum ya. Tapi kalau saya nggak lakukan, ada yang rasa mengganjal di hati. Kok saya takluk dengan rasa takut? Karena rasa takut ketika melumpuhkan rasionalitas itu bahaya Bang. Tidak ada yang bisa diperjuangkan. Akhirnya saya kemudian melangkah dengan mengukur potensi serangan. Jadi rasa takut itu kita kelola dengan secara rasional. Gitu. Jadi berapa banyak kasus lain yang sebenarnya Mas Sugeng belum sampaikan ke publik ini? Gak usah semua lah, kira-kira aja. Adalah beberapa lah ya. Ya yang belum kita buka ya. Ya yang belum kita buka ya. Sebagian sudah kita buka, ada 2 lah.
ya. 2. Ada 2 lagi yang belum kami buka gitu, kami sedang dalami ya. Apakah ini akan dibuka, keputusan organisasi juga nanti. Ya, saya kan harus bicara dengan teman-teman ya, ini dibuka atau tidak. Terakhir kemarin kan saya membuka informasi dari masyarakat terkait penerimaan Bintara Polri di Jawa Tengah kan, yang ketangkap OTT bulan Juli 2022. Tidak dilakukan penindakan, begitu kita awal Maret kita buka, baru rame. Ditindaknya pun enggak dengan putusan pemecatan, hanya demosi. Pak Kapolri kan tegur, itu harus dipecat dan dipidana, baru dipecat. Itu yang soal polisi ya. Soal tambang ini ngeri-ngeri sedap nih Bang. Karena ini bergelimbangan harta triliunan Bang. Tambang. Apakah mengalir sampai jauh kayak Sungai Bengawan Solo? Nah itu kan lagi diramein, lagi rame ini yang 300 triliun apakah termasuk di sana? Gitu. Jadi sebenarnya ini negara kaya ya. Iya Bang. Tapi mafianya banyak. Jadi dan ini kan tahu nggak ya? Kan tahu lah ya aparatus negara kita tahu ya. Oh nggak ada pernyataan terbuka ya. Tapi Mahfud udah ngomong ya, Pak Mahfud. Wah, korupsi di negara kita ini gila. Kalau ada korupsi kan itu tindak pidana yang sistematik ya, sistemik ya. Mahfud sudah bicara ya. Jadi saya liatin kita membangun memang fisik ya. Tetapi kita tidak membangun niat baik, Bang. Kita tidak membangun keteladanan. Kita tidak membangun nilai-nilai yang meninggikan kemanusiaan. Ini yang sekarang yang saya alami. Bahkan saya bilang ke negara kita ini hukum ya, negara hukum. Tapi kita bertemu pada tembok-tembok kekuasaan, pemodal, jaringan-jaringan politik. Negara hukum kita menjadi negara hukum seolah-olah. Seolah-olah negara hukum. Dan kami yang masyarakat biasa yang tadi teman saya mengingatkan kita ini bukan siapa-siapa, itu benar adanya. Iya. Gitu loh. Ngeri Bang. Ngeri. Nah, menyangkut IPW ya, sebagai satu organisasi solid ya, artinya mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Sugeng ini. Oh iya, solid kita. Dan ini kan bukan sikap pribadi ya. Bukan dong. Tapi sikap memang organisasi ya. Wah, itu luar biasa. Sikap sekarang organisasi. Kan yang paling bahaya karena melawan orang-orang besar ya, biasanya kan organisasi itu bisa porak-poranda itu. Iya. Ada infiltrasi ke dalam. Iya, bisa begitu ya. Karena kekuatan itu dahsyat, Bang. Pendiskreditan mungkin saja terjadi ya. Karena kan saya juga mewarisi ya posisi ketua IPW ini kan karena ditunjuk. Tapi yang sekarang ini yang aktif ini mereka semuanya solid. Karena kemarin saya konsolidasikan di mana tanggal 18 Februari itu dalam raker gitu. Ya bagaimana caranya? Ini kan tidak mudah menjaga supaya IPW ini tetap menjadi lembaga independen kan. Jadi ukuran kita adalah ketika kita mengangkat satu isu ya, ini kita harus tuntas. Tuntas itu artinya begini. Kita angkat kalau ini proses hukum akan berujung apakah akan diproses sampai ke pengadilan atau yang kedua ini tidak bisa ditindaklanjuti. Ya sudah seperti itu ya. Tidak boleh di tengah jalan kita ada hengki-pengki gitu ya. Hengki-pengki kemudian kita stop tengah jalan, itu sikap saya sebagai ketua ya. Kalau emang kita sedang menggodok satu kasus kita bicarakan. Ini ujungnya sampai apa? Ya. Kalau emang tidak ya sudah jangan diangkat. Artinya berakhir itu bukan karena hengki-pengki, tetapi memang karena kasus hukumnya selesai. Selesai. Selesai dihentikan,
atau selesai dengan putusan pengadilan gitu. Kalau soal kasus hukum seperti ini ya. Kan banyak juga pengaduan-pengaduan masyarakat yang kami sampaikan. Kalau polisi ya, kalau pengaduan itu tentang satu kasus yang kami nilai nggak perlu dirilis, karena kalau dirilis jadi kegaduhan, kami sampaikan langsung kepada pimpinan kepolisian. Mohon atensi kasus ini karena seperti ini ya. Kayak di Bali kemarin ada seorang yang dilaporkan ke polisi, ya kasusnya lemah, mau dihentikan, dia oknumnya minta uang. Saya laporkan kepada Pak Kapolda. Pak Kapolda atensi, gitu loh. Tapi di bawah kadang-kadang memang begitu. Ya. Gitu. Ya memang kan tidak mudah ya mengatur organisasi sebesar Polri itu. Berapa ratus ribu itu kan? Sekitar 440 ribu anggota Polri. Ya, kemudian dengan mereka juga menerima insentif yang belum tentu mencukupi juga sebenarnya. Iya. Nah, tentu hal-hal seperti apa yang IPW lihat itu bisa saja itu terjadi ya. Betul. Saya ingin kembali sedikit persoalan teror. Teror sehebat apa, sebesar apa yang pernah dialami oleh IPW? Saya ya 2 tahun ini ya. Ya waktu isu kasus Sambo itu kan, saya mendapatkan informasi ada tim yang sedang memantau pergerakan saya. Dan ternyata benar. Gitu ya. Saya antara percaya tidak percaya, jadi ada muncullah TikTok ya. TikTok yang menyebut saya memiliki tempat persewaan parkir. Itu benar, Bang. Dan itu di rumah orang tua saya. Artinya mereka sudah sampai. Padahal saya sudah pergi dari rumah orang tua saya itu udah 15 tahun yang lalu. KTP saya kan masih di orang tua saya. Dan data itu ada di kelompok ini ya. Jadi TikTok bahwa saya itu punya tempat parkir, menagihnya dengan cara kasar, disebut anggota IPW memarah-marahi orang nyewa kalau tidak bayar. Orang itu saya sebelum jadi ketua IPW 15 tahun yang lalu saya punya tempat parkir. Tempat parkir itu saya serahkan kepada ketua RT untuk mendukung kas RT. Bayangkan. Tapi itu dipakai sebagai alat. Alat ya. Kemudian ada seperti itu ya, katanya ada yang mau mengikuti, tapi saya nggak terlalu anggap lah. Dulu saya pernah mau dijebak dengan narkoba. Itu saya ketahui 1 tahun kemudian. Dia mau mere lagi. Jadi sebelum jadi ketua IPW, saya kan kalau mengangkat kasus itu memang selalu semangat tuh mencari segala cara lah. Itu waktu kasus cicak buaya ya. Terusnya dilaporin polisi, ya udah kenyang. Tapi karena benar di SP3 kan. Sama sekarang dilaporin polisi. Kemarin mau ditangkap. Kalau teror fisik yang langsung memukul belum ada ya. Atau dihentikan di jalan, kemudian dihajar. Berharap tidak lah. Baik terhadap keluarga juga nggak ada ya? Ada sistem yang saya bangun sejak saya masih 20 tahun yang lalu ya. Saya tidak pernah menampilkan keluarga saya dalam medsos saya. Alamat rumah. Ada yang minta kalian ketemu di rumah, saya selalu tolak. Saya biar mereka adalah di luar tugas-tugas saya. Karena pekerjaan saya kan agak-agak beresiko ya. Jadi keluarga saya harus lindungi ya. Tapi berdoa rajin kan? Oh iyalah. Harus itu yang berdoa. penting. Itulah yang membantu ya, menguatkan. Ya. Jadi kadang-kadang berpikir begini, orang lain nggak seperti kau lakukan, terlalu jauh kau dalam hati saya gitu. Ya tapi ini jalan-jalan harus saya tempuh gitu kan. Saya berdialog gitu ya. Ya sudah, saya serahkan pada Tuhan lah. Ya pada prinsipnya kan semua manusia akan mati. Iya Bang. Cepat atau lambat. Benar. Caranya bagaimana kita nggak tahu. Yang kita harapkan Tuhan. Di jalan yang terhormat ya. Itulah.
Apalagi yang kita harapkan. Iya, Bang. Hidup di dunia ini kan singkat. Selama-lamanya 80 tahun. Benar. Tapi di sana jutaan tahun kita nggak tahu mau Betul, ngapain. betul. Ya kan? Ya, yang penting bisa meninggalkan legacy yang baik lah. Ya. Walaupun kita dikenang sebentar ya, tapi jangan dikenang di sesuatu yang buruk. Gitu. Baik Mas Sugeng, di hari Iya. libur ya, luar biasa. Nah, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh Mas Sugeng, oleh IPW, khususnya dalam kasus yang sekarang ini sedang ditangani, ya, persoalan ada aliran dana ke Wamenkumham yang diduga ya, masih Iya, diduga ya. harus dengan kata diduga. Ya, itu sedang diduga dan sudah dilaporkan ke KPK, sekarang bola ada di tangan KPK. Benar. Silakan KPK ini melakukan pendalaman. Ya, kalau memang dinyatakan tidak terbukti atau bisa diselesaikan secara hukum, ya silakan. Kan? Iya. Kita serahkan lah. Ya. Berakhirnya bukan karena negosiasi, Tidak. tetapi berakhir dengan proses hukum yang benar, kan gitu Mas Sugeng ya. Iya. Terima kasih Mas Sugeng Siap, sudah datang ke terima Unpacking kasih. Indonesia untuk kedua kali ya. Kedua kali. Ya, mudah-mudahan semua yang dilakukan ini dalam ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.